Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika Kemkominfo memberikan kacamata virtual reality kepada perwakilan sekolah peserta piloting transformasi digital sektor pendidikan di Provinsi Bali. Sekolah yang dituju merupakan random sampling dari tempat mengajar guru peserta piloting, yaitu SMA Negeri 4 dan SMK Negeri 1 Denpasar. Masing-masing sekolah mendapatkan 10 kacamata VR yang dapat digunakan seterusnya oleh pihak sekolah. Kita lakukan di dua sekolah itu, di SMA N4 dan di SMK N1 di Provinsi Bali. Ini adalah kita coba monitoring dan evaluasi penggunaan dari teknologi imersif di sekolah. Jadi di piloting 2 sebelumnya kita sudah masuk ke pembelajaran menggunakan teknologi imersif yang waktu itu adalah menggandeng teman-teman dari Mila Lab. Kita mengajarkan menggunakan virtual reality, memindahkan konten yang biasanya dari buku konvensional, kemudian kita pindahkan kontennya itu ke dalam bentuk virtual reality. Jadi dua sekolah itu kita evaluasi sebenarnya untuk random sampling aja sih Mbak Dewi, karena dari seluruh peserta alhamdulillah sih udah bisa menghasilkan konten yang bagus terkait VR ini. Ada beberapa VR box ya, VR box yang kita kasih ke sekolah untuk sebagai karena untuk menggunakan VR ini, menggunakan virtual reality ini butuh alat tersebut. Jadi kita kan di Direktorat Ekonomi Digital diamanahkan untuk rencana strategis kita dari 2020 sampai 2024 kan kita masuk di kawasan prioritas ya. Jadi ada kawasan ekonomi khusus, ada kawasan perikanan terpadu, kawasan destinasi pariwisata prioritas ataupun industri kecil menengah kan. Jadi kita harus masuk di sekitar 45 dari 65 kawasan ini. Jadi untuk kedepannya kawasan-kawasan yang sudah kita lakukan di 2022 ini sudah selesai dan kita akan masuk untuk di kawasan-kawasan baru yang bagian dari 45 kawasan tadi. Kami atas nama pemerintah Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sangat menyambut baik kegiatan piloting adopsi teknologi pendidikan yang menyasar sekolah-sekolah di Provinsi Bali pada tahun 2022 ini. Kami berharap kegiatan ini di tahun-tahun yang mendatang akan terus dapat diperluas, diperbanyak dengan menyasar lebih banyak sekolah, lebih banyak peserta didik, lebih banyak guru. Karena kedepannya kita di dunia pendidikan tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama, kita sudah harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang sudah ada, seperti teknologi 3 dimensi, teknologi imersif, VR, IR, IoT, dan sebagainya. Nah, di VR ini kita diajak ke dalam salah satu dunia dimensi lain, di mana dunia tersebut berisi materi dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Harapan saya ke depannya untuk adanya VR ini, semoga teman-teman di rumah dapat mencoba serta ikutan untuk memakai VR ini dalam proses pembelajaran ataupun edukasi lainnya. Pengalamannya tuh menyenangkan banget, apalagi pakai yang nggak pernah biasa dilakukan di depan sehari-hari kan. Kayak VR tuh adalah hal baru bagi kita. Terus kita coba dalam kehidupan pembelajaran. Terus ada hal-hal baru lah, kayak sensasi baru gitu pas belajar pakai VR, itu beda banget. Dengan teknologi VR ini, kita bisa membawa yang tadinya maya seolah-olah menjadi nyata, dan sebaliknya. Nah, dengan demikian, dalam pembelajaran itu sangat membantu
siswa dalam penerapan teknologi-teknologi, terutama teknologi-teknologi yang berisiko. Risiko panas, risiko kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, dengan simulasi itu, siswa dapat menerapkan pembelajaran mendekati aslinya. Kalau kita berbicara pendidikan itu tidak lepas dari teknologi ya. Karena teknologi ini merupakan salah satu media yang bisa kita manfaatkan dalam menunjang pembelajaran di kelas kita. Nah, tentu kegiatan pembelajaran tidak akan bisa berjalan ketika teknologi tidak bersinergi dengan kegiatan pembelajaran. Sehingga harapan saya semoga segala hal teknologi termasuk virtual reality dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal lagi. Selanjutnya, Direktorat Ekonomi Digital akan memberikan kacamata VR bagi sekolah di mana guru peserta piloting transformasi digital sektor pendidikan mengajar. Daerah yang disasar adalah Kabupaten Biak, Provinsi Papua.